akan memeriksa ulang juga. Dan kalau ternyata diuji ulangnya ternyata itu tidak didapatkan istilahnya seronegatif ya, maka hewan itu boleh masuk Kalbar. Itu memastikan bahwa Kalbar jangan lagi ada wabah masuk seperti kita sekarang sedang menjaga, walaupun secara lokal ya, menjaga pandemi COVID ya, karena sama-sama virus, Brucellose virus, Gibberellus virus ya, seperti itu. Kita pastikan kita maksimal melakukan upaya itu, walaupun mungkin bagi sebagian pedagang itu tidak nyaman. Kok susah banget sih masukkan sapi ke Kalbar? Ya itu tadi, Kalbar sedang bebas. Demikian juga nanti kalau kita bicara dengan hewan ayam ya, kita sudah bebas flu burung. Kita pernah mewabah tahun 2010 sudah bebas. Kita tidak ingin ada hewan ayam atau unggas yang masuk Kalbar dan kemudian menjangkiti, karena ekonomi kita akan hancur. Sama juga babi sekarang. Babi kita cegah jangan sampai ada yang namanya African swine fever. Yang terakhir muncul adalah flu babi yang dari Cina itu. Ya, kita pastikan bahwa babi yang masuk itu harus memiliki sertifikat veteriner untuk memastikan bahwa hewannya betul-betul sehat. Saya kira itu. Pak, berarti Kalau antrak, Pak? Antrak? Ya, sama. Antrak termasuk salah satu dari beberapa penyakit tadi, brucellosis, kemudian jembrana, antrak ya. Itu sesuatu yang kita sangat cegah untuk masuk Kalbar. Kunci tadi kita menerapkan standar pemasukannya itu, mereka harus yang masukkan itu harus menunjukkan sertifikat veteriner dari daerah asalnya. Setelah daerahnya ada sertifikat pun tidak serta-merta bisa masuk. Itu karantina akan melakukan pemeriksaan ulang. Ya, mereka akan dikarantina untuk beberapa hari sampai memastikan bahwa tidak ada lagi seropositif gejala yang ada. Setelah itu boleh bermasuk. Untuk memastikan kita aman. Pak, untuk kondisi terakhir soal KLB, apa sudah dicabut Pak KLB untuk rabies di Kalbar? KLB belum cabut, sampai sekarang kita belum bebas, ya. Cuman trennya positif, ya. Kita beruntung dan mohon doanya semuanya, kita semua perlu upaya kerja keras, khususnya para media, bahwa kita beruntung saat ini dibandingkan tahun lalu kasus rabies yang mengakibatkan kematian, COVID menyebabkan kematian, rabies juga menyebabkan kematian. Tahun lalu kematian kita itu sekalbar 14, dan tahun ini kita bersyukur dan mudah-mudahan tidak terus bertambah lagi, hanya 2 orang, ya, 2 orang sampai dengan posisi hampir Juli ini. Kita berharap ini tidak menambah lagi. Upaya-upaya untuk pengendalian rabies terus kita lakukan di seluruh Kalbar, ya, lewat vaksinasi baik yang dibiayai oleh APBN, oleh APBD provinsi maupun oleh gerakan-gerakan yang dilakukan secara intensif oleh masing-masing kabupaten. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kabupaten Sanggau, ya, bupatinya memimpin langsung, ya, satu gerakan vaksinasi massal rabies yang disebut sebagai Saber 24. Kita angkat topi dan menganggarkan anggaran yang lumayan besar. Ya, sehingga mereka berobsesi tahun 2024 Sanggau itu bebas rabies. Kita tahu bahwa Sanggau itu tahun lalu memegang rekor, dari 14 itu 5 orang di sana meninggal, terutama dari daerah perbatasan. Kita juga mencatat Kayong Utara juga punya gerakan yang bagus, dan kita mendorong ya Landak dan saya pikir kabupaten lain yang pos data-data gigitan rabiesnya tinggi itu bisa melakukan yang sama dengan dukungan APBD, bahkan dengan ADD ya, anggaran desa atau dana desa ya, karena ini menjadi wabah yang sama ya, lebih kurang dengan pandemi COVID ini. Kalau pandemi COVID kan hubungannya kepada massa ya, manusia. Kalau itu dapat anjing tapi akhirnya juga akan menyerang manusia dan bukan manusia karena bersifat zoonosis tadi. kalau vaksin cukup Pak? Vaksin, nah kita kembali lagi memang ya tentu harus menerima kondisi kebutuhan vaksin itu seharusnya untuk standar penanganan gerakan vaksinasi massal itu 70% dari total populasi. Total populasi kita itu sekitar 210 ribuan ekor ya, anjing atau seperti anjing, seperti kucing, tapi terbesar anjing. Nah, kebutuhan vaksinnya seharusnya sekitar 140 ribuan. 70% untuk bisa melakukan vaksinasi secara bagus. Setiap tahun sampai dinyatakan tidak ada lagi temuan mengenai kematian maupun gigitan yang dinyatakan positif lewat lab. Nah, sekarang ya kita dengan gabungan pusat, APBN, APBD, kabupaten dan ADD, kita masih baru bisa mencapai lebih kurang 95 sampai 100 ribu. Ini masih kurang sebenarnya. Tapi ya ini sudah luar biasa dibandingkan sejarah-sejarah vaksinasi tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan nanti dukungan desa ini bisa akan mengatasi kekurangan vaksin ini dari anggaran dana desa. Itu harapan seperti itu. Kalau untuk penutupan akses Pak di perbatasan macam Kalteng kan sebenarnya masih daerah rawan untuk masuk anjing.
Ya, kita punya checkpoint ya. Kita di Dinas Pangan Peternakan dan Hewan itu punya checkpoint, yaitu di Nangatayap sama di Manis Mata. Ya, titik di mana mobilitas orang, manusia, hewan, ya, barang itu ada di situ. Dan kita menempatkan petugas kita di situ untuk memastikan tadi sama seperti karantina. Bedanya kalau di karantina di Bagabianan, kalau di checkpoint itu memastikan itu oleh petugas kita karena wilayah kita. Semua kita lakukan pengecekan dengan upaya maksimal. Mudah-mudahan sih, ya mudah-mudahan lah dengan upaya seperti itu mobilitas anjing yang kemungkinan membawa atau sapi yang membawa atau hewan-hewan lain ya yang membawa penyakit itu lewat pengecekan sertifikat veteriner itu bisa kita cegat dan kalau tidak memenuhi syarat dikembalikan. Pak, berarti KLB ini sudah berapa tahun Pak belum dicabut? Ya, KLB tidak dicabut sampai dinyatakan oleh tim khusus ya yang dibentuk kementerian seperti juga kayak flu burung ya. Di penyakit itu tidak serta-merta begitu saja. Kalau misalnya hari ini 0 nih misalnya kan, tahun ini 0 ya, tidak bisa langsung hari saat ini dicabut. Itu dievaluasi 3 tahun. Ya, jadi harus konsisten 3 tahun, tidak ada lagi gejala gigitan yang menyebabkan kematian, tidak ada lagi gigitan yang menyebabkan korban yang dinyatakan positif walaupun tidak meninggal ya. Itu tidak ada lagi selama 3 tahun. Barulah tim komisi kesehatan yang dibentuk oleh menteri ya, itu nanti akan memberikan sertifikat bahwa Kalbar ini posisinya bebas dan pada saat itulah KLB berkaitan dengan misalnya wabah rabies itu dinyatakan dicabut. Tapi kalau grafik penurunan kasus ada penurunan atau naik? Oh iya, saya katakan tadi kan luar biasa. Jadi gigitan bisa saja banyak, ya kan? Gigitan bisa banyak. Cuman gigitan itu kan bisa memang karena ada membawa virus, bisa juga gigitan karena gigitan normal saja ya. Nah, yang mengkonfirmasi bahwa gigitan itu mengakibatkan korban itu adalah kalau misalnya gigitan itu menyebabkan kematian yang disebut lisa. Tahun lalu lisanya itu 14, sekarang 2 sampai dengan posisi mendekati akhir Juli. Jadi saya katakan ini trennya positif ya, luar biasa drastis turunnya. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi. Kalau itu yang terjadi maka luar biasa itu penurunannya dari 14 menjadi hanya 2. Yang lab positifnya kita sekarang ini baru ceritanya kalau nggak salah itu baru 2 ya. Tahun lalu sekitar 8 kalau tidak salah. Nah, itu juga trennya positif. Kita tentu ada upaya ya dan mohon dukungan lewat PR para media supaya kepedulian awareness masyarakat mengenai rabies itu juga jangan sampai abai di tengah suasana pandemi Covid seperti ini kan sama berbahaya, sama-sama menyebabkan kematian pada manusia. Baik, Bapak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Ya Pak William, kalau tahu demandanya kan data yang ada di sana kan? Kami tanya dia bilang tidak sakit lagi, hanya susah nelan air. Mampu bergerak, Mampu jalan, badai. Kalau anjing itu kecil, 1 bulan juga. Pulai dia pukul 2 malam rumah sakit. Pas digigit gimana Pak? Apa? Pas digigit di bagian mana? Itu tangan kecil ini. Tapi tangan dua-dua. Tapi yang sebelah kiri yang banyak darah dia bilang. Kalau yang sebelah gigit aja, kemudian itu bawa pulang. Dia gigit maksudnya syaratnya kita tidak tahu lah syarat orang dukun kan. Dia gigit sedikit itu bawa pulang lah. Nah, kalau uang kalau tidak kita tinggalkan kita berangkat tidak mau dia terima. Itulah jangan sedikit. Yang digigit berapa lama rentang dia habis itu sakit Pak? 2 bulan lebih. 2 bulan. Habis digigit dia kan masih panen. Masih Panen Pak? padi itu. Tidak ada ke puskesmas gitu? Ya aku tidak bilang ada rasa sakit apa karena gigit anjing itu. Tidak. Terus gejala dia sakit seperti apa Pak waktu dia sakit? Itulah hanya tangan tuh yang pertama dia rasakan katanya agak Tangan dah semutan. lama, dah minggu-minggu. Seminggu sebelumnya udah dia rasa tapi masih bisa kerja. Sebelum digigit pun tangan sebenarnya udah sakit. Itu enggak dia bilang. Pokok sebelum dia sakit itu sekitar seminggu dia udah merasakan. Dia merasakan sakit Sebelum selanjutnya. dia sakit parah, Pak. Nah, terus sakit parah itu awalnya seperti apa? Iya, hanya tangan ini yang rasa kesemutan yang kanan ini. Dia kalau ini dari sakitnya dari hantu misalnya. Tahu dia, ini dari orang ini. Tahu dia. Tahu dia. Sering dia ke rumah sakit tapi malam. Dukun kampung ya Pak ya? Sakit di rumah sakit. Obat orang sakit-sakit tuh Pak.
suka dipanggil orang Pak ya? Sering orang-orang Cina di pasar itu Sintang berapa kali dah dipanggil orang bukan lagi jemput orang pakai mobil sini.